bilang, Pak tahu nggak, boleh nggak saya cerita sedikit lagi? Saya bilang, tahu nggak Pak, ternyata asuransi itu punya 3 fungsi loh, dan kebanyakan awam taunya cuma 2. Saya bilang gitu. Wah, penasaran nggak? Dia pengen tahu. Penasaran kan? Karena kan, masa sih gitu ya? Ada satu loh yang mungkin Bapak belum tahu gitu, atau Ibu belum tahu. Saya bilang ada 3 fungsi asuransi ya. Asuransi itu yang paling mendasar, yang setiap orang tahu, asuransi itu adalah untuk income protection. Nah, ini sih biasa untuk orang yang pencari nafkah, terus ada anak istri yang hidupnya tergantung sama si pencari nafkah. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa dengan si pencari nafkah, orangnya hilang, income-nya nggak balik, itu bahaya. Sebenarnya pada kasar katanya gini, income protection itu adalah pencari nafkah orangnya nggak balik, apa income-nya harus berbalik gitu ya. Nah, jadi income protection itu penting banget ya, income-nya harus balik gitu ya. Nah, oleh sebab itu orang kebanyakan beli asuransi jiwa, life. Kalau kita punya tertanggung, orang hidupnya tergantung sama kita harus beli asuransi jiwa. Karena kalau kita nggak balik, income kita harus tetap ada di keluarga itu ya. Jadi perlu yang namanya income protection. Solusinya adalah beli life. Kalau saya sih melihat Bapak bukan di level itu, saya bilang ya. Jadi ini sih enggak lah gitu, udah lewat gitu. Kalau ada Bapak, anak Bapak juga udah aman lah, aset Bapak begitu banyak gitu, ya kan ngomongin gitu ya. Nah, kita bilang masuk ke level kedua. Kebanyakan orang kalau udah nggak merasa penting di sini, orang akan melihat asuransi itu berfungsi sebagai aset protection. Yang satu jaga income, yang satu jaga aset. Karena udah punya banyak aset, takut dong asetnya hilang dalam sekejap ya. Kayak klien saya aja ya, walaupun dia udah punya aset, tapi dia sekarang di rumah sakit udah habis 1M. Kalau pakai aset sendiri kan mesti mikirin tuh aset mana yang mesti dicairkan, betul nggak? Kalau asuransi yang bayarin kan lumayan gitu. Jadi aset yang dia kumpulin kan nggak hilang dalam sekejap, ngumpulin emang nggak gampang loh, ya kan, perlu waktu juga, ya kan. Jadi aset protection, makanya orang itu mulai merasa ya life sih nggak perlu, asuransi kesehatan perlu lah, gitu ya. Nah, orang yang udah mulai bangun aset dia akan merasa asuransi kesehatan perlu. Apalagi biasanya orang yang punya aset kan udah mendekati usia 30 ke atas, 40 gitu ya, takut asetnya hilang dan penyakit udah mulai datang. Nah, makanya perlu asuransi kesehatan. Nah, kadang-kadang saya juga bilang sama klien saya, Bapak atau Ibu sih udah nggak perlu, kan udah ngambil PPH kan. Nah, PPH-nya kan udah tercover semua. Atau misalnya dia udah Bapak kan udah punya kan yang di Singapura yang udah bagus banget gitu. Nah, teman-teman, saatnya kita masuk yang ketiga. Saya bilang, nah ada fungsi ketiga di mana orang merasa udah cukup semua, asuransi nggak perlu lagi. Ada fungsi yang berikutnya. Ini banyak orang nggak tahu. Ya, makin panjang kita tarik ya makin penasaran dia. Ya, ada yang namanya asset creation. Asuransi ternyata bisa menciptakan aset baru buat anak-anak. Saya bilang, Pak, jangankan Pak, saya aja belum tahu, belum lama ini kok Pak saya tahunya gitu. Dulu saya bingung, kenapa sih orang kaya masih ngambil asuransi di Prudential sampai ratusan miliar? Emangnya takut kalau dia ada apa-apa anaknya hidup sengsara? Ya enggak lah, asetnya udah banyak. Namanya takut kalau misalnya dia sakit mesti ada yang ngebayarin. Orang yang punya rumah sakit rata-rata mau beli rumah sakit itu juga bisa gitu. Tapi kenapa masih beli asuransi? Karena ternyata asuransi itu adalah bisa menciptakan aset baru dan menciptakan aset paling murah. Nah, itu bikin dia makin penasaran kan? Nah, itu kita cerita. Supaya ini saya di berikutnya aja ya, di layar berikutnya. Jadi yang lebih kelihatan ya. Nah, saya bilang kita masih bekerja, bapak lah sampai bapak atau ibu sampai sekarang masih bekerja untuk cari duit kan, walaupun duitnya juga udah banyak masih terus nyari duit ya. Nah, kita bilang tapi untuk level kayak bapak atau ibu yang kerja untuk cari duit bukan untuk kelanjutan hidup sehari-hari, tapi tujuannya itu untuk nambah aset. Kalau bisa mah setiap tahun ada satu aset baru ya, betul nggak? Ya kan, nambah aset sebanyak mungkin. Nah, kebanyakan orang kaya itu dia setuju, iya dong nambah aset. Pernah nggak sih kepikiran nambah aset banyak-banyak itu untuk apa sih ujung-ujungnya? Saya biasanya tanya gitu, ujung-ujung. Teman-teman jangan lupa pakai kata kuncinya ujung-ujungnya. Ya,
diri mereka akan ingat adalah ujung-ujungnya buat anak, gitu ya. Kan kita harus selalu mereka jawab kan, ujung-ujungnya buat apa sih? Kebanyakan sih jawabnya buat anak. Nah, tapi saya biasanya bilang mungkin ada 2 kalimat, yang satu untuk kita nikmati sendiri, ya di hari tua, ya kan? Satu lagi untuk warisan anak, untuk kepada anak-anak, warisan kepada anak. Untuk 2 ini ya, jadi kita kumpulin aset sebanyak mungkin, tujuannya tuh ujung-ujungnya 2 ini, ya. Pak, Bu, hari ini saya nggak mau bahas yang nomor 1. Saya mau bahas mengenai warisan kepada anak. Ya. Kalau kita hari ini juga kerja bangun aset yang ujung-ujungnya buat anak, nah, kalau kita mau nambah 1 aset waris buat anak, contoh properti senilai 5 miliar. Nah teman-teman ini tinggal teman-teman kali aja ya. Kalau ketemu orang kaya dengan 5 miliar ya, 50 miliar ya, tinggal tambahin 0. Nah, atau misalnya yang sedang-sedang teman-teman langsung kali 2, 10M, jangan ikutin 5M, nanti closingnya langsung 5M ya. Nah, tapi saya ini lebih mau menyentuh yang lebih level lebih banyak gitu ya. Dan ini 5M ya, bisa closing on the spot. Sering banget saya closing on the spot. Kalau saya presentasinya karyawan 5M itu mereka ngambil ya. Itu cicilannya juga ada NX ya. Jadi saya bilang properti 5M ya. Kalau kita mau beli properti 5M, DP 30% kan, betul nggak? Kalau 30% DP berarti harus siapin uang 1,5M, betul ya? Nah, kalau 1,5M, sisanya 3,5M. 3,5M ini kita mau cicil misalnya, ya kan? Nah, cicil 3,5M, kalau dengan bunga 10% selama 20 tahun, ya, ini cicilannya adalah 33 juta per bulan. Boleh hafal, boleh enggak. Kalau nggak hafal, teman-teman harus download yang namanya Financial Calculator. Ya, Financial Calculator di apps download aja. Nanti diklik Financial Calculator, habis itu di dalamnya ada loan calculator. Ya, loan calculator gampang banget, tinggal isi loannya berapa? Loannya 3,5. Bunganya berapa? 10%. Berapa tahun? 20 tahun. Calculate langsung, dia keluar 33 juta sebulan. Ya, teman-teman ya, nggak hafal nggak apa-apa ya, tapi harus download itu ya. Tapi kalau nggak mau download hafal ya, 33 juta udah dihitung ya. Tapi kalau misalnya kita mau tambah 5M, di sini yang bikin pusing DP-nya ya, betul nggak? DP-nya. Nah, tapi sebenarnya ya sekarang ya ada banyak solusi. Ini kan A ya, ada penawaran B. Penawaran B ini ya bisa punya properti 5M juga tanpa DP sekarang. Ada yang tanpa DP ya. Jadi cicilan yang dicicil adalah dari 5M ini. Udah ketahuan dong, pasti cicilannya lebih mahal dong, betul nggak? Nah, kalau misalnya ini sama nih ya, 10%, 20 tahun juga gitu ya. Ini tetap karena di belakang keluar 48 juta sebulan. Gitu. Ya, 48 juta sebulan. Nah, kalau hari ini bisa nambah aset 5M buat anak, kembali lagi ya, tunjukin lagi ya, nambah 5M buat anak, ini yang penawaran ketiga ya. Nggak usah pakai DP seperti yang B ya. Kalau ini kan masalahnya di cicilan, betul nggak? Nah, ini masalahnya di ini ya, ini nah, ini yang ideal ya. Sisanya 5M ya, sama 20 tahun juga ya. Tapi cicilannya cuma 6 juta per bulan. Kira-kira menarik gak? Menarik? Pasti hal pertama yang dia akan terima apa? Kok bisa sih? Kok bagus banget sih? Betul gak? Lagi dia bagus-bagusnya, kita jatuhin. Ada satu kelemahan properti ini, nggak bisa dinikmati. Tekenin langsung ya, aset ini memang tidak bisa dinikmati, hanya bisa buat warisan anak. Kalau mau dinikmati dulu baru buat anak, yang ini balik dia lagi. Jadi tidak gitu ya, naikin diturunin, naikin lagi gitu ya. Jadi kita bilang ini nggak bisa, ini kelemahannya satu, tidak bisa dinikmati, hanya bisa buat warisan anak. Tapi kalau misalnya mau cari aset yang bisa nikmatin dan bisa diwariskan ke anak, kembali lagi ini nggak ada. Ya ini 48 gitu. Mau nggak
kamu punya aset ya yang bisa buat anak, kurang. Ini cuma berapa kali? 8 kali ini, 8 kali. Ya kan? 1/8 doang. Kalau memang ada aset segitu murahnya, buat saya pisahin aja, betul nggak? Aset, kita kumpulin aset kan ujung-ujungnya buat dua. Ada yang buat anak, ada yang buat warisan. Yang buat anak yang ini aja, betul nggak? Yang aset yang sekarang ini kita nikmatin aja, betul nggak? Nikmatinnya jadi jauh lebih enak. Gitu. Kalau saya sih begitu sih, kalau bapak atau ibu saya nggak tahu. Gitu. Saya bilang, saya sendiri karena saya tahu ada aset murah yang cuma bisa buat anak, ya. Saya buat anak saya kasih yang ini, yang murah. Jadi yang ini kok saya nikmatin aja hari itu. Saya kalau ketemu agent yang pelit-pelit, yang jalan-jalan shopping nggak berani, gitu ya. Saya bilang, kamu gimana sih? Kamu jadi agent, udah tahu ada aset. Misalnya kamu timber duit buat apa sih? Jalan, anak gua masih kecil, nanti masih mikirin anak. Nah, udah belajar kok nggak tahu ya, gitu. Diri sendiri juga harus ambil UPay sebanyak mungkin. Teman-teman ambil dong UPay sebanyak mungkin, teman-teman. Semaksimal yang Indonesia bisa ngasih, teman-teman. Ya. Nah, coba kasih lihat dong. Ini apa? Oh, yang 40 aja, 40. 30 jarang ya, masih warisan 30 jarang. Yang 40 aja. Teman-teman, saya udah kasih ilustrasi. Ada beberapa usia 30, 40. Saya hafal ini, teman-teman. 40 6 juta sebulan. Kalau 50 10 juta per bulan. 60 18 juta per bulan. Dihafalin. Ketemu orang langsung presentasi yang mana. Keluarin ilustrasi, tablet udah lengkap juga, ilustrasinya ada 3-3-nya. Kalau pas lagi ngobrol kemarin, saya pas sebelum ke Surabaya, paginya saya prospek, rekrut dan prospek ya. Jadi rekrut anaknya supaya mamanya juga beli warisan. Mamanya sekitar umur 50, ya udah langsung keluarin yang 50. Presentasinya bukan yang 6 juta dong, yang 4 juta, yang 10 juta, ya. Nah ini yang berapa? 40 ya. Nah 6 juta kan? Nah saya kasih lihat ini nih, kebetulan nih ada klien saya ilustrasinya seperti ini. Nah ngakunya ini punya klien ya. 6 juta sebulan, terus turun sampai yang manfaat meninggal. Sampai manfaat meninggal aja. Turun manfaat meninggal. Turun lagi, tabel manfaat meninggal. Saya bilang dari hari pertama warisan yang kita siapin adalah 5 miliar ya. 5 miliar. Terus lagi hilang. 72 kan, terus lagi. Nah, saya biasanya langsung tunjuk ke halaman yang lagi, turun lagi. Sedikit lagi, 1 halaman lagi. Halaman tabel meninggal. Ini, terus lagi. Ya, terus. Nah, ini, ya. Saya bilang, ini dari hari pertama sudah mengamankan 5M. Orang bilang properti makin lama makin naik, betul nggak? Ini juga makin lama makin naik. Coba kita lihat kalau meninggalnya di usia di 20 tahun kemudian. Kalau meninggal di 20 tahun kemudian, anak kita akan menerima kalau enggak 6,5M, 7,3M atau 9M. Betul ya? Nah, jadi orang bilang properti harganya naik, ini juga naik, gitu ya. Teman-teman lihat ya, kalau meninggal di tahun ke-20 itu anaknya akan menerima 6,5M, 7,3M atau 9,7M. Gitu ya. Jadi ini naik juga. Sebenarnya naiknya dari mana sih teman-teman? Sebenarnya yang udah di lock 5M-nya. Nah, kelebihannya itu dari waktu kita setor. Jadi kita waktu setor itu menambah nilai warisannya. Gitu ya. Jadi lucu ya, kalau properti itu kita setor untuk menghasilkan 5M-nya. Kalau kita startingnya aja udah 5M, terus kita setor itu untuk menaikkan nilainya, ya. Kalau properti kan kita
Kita setor untuk supaya 5M-nya penuh, tapi tunggu harganya naik gitu. Ya, bedanya di sana. Terus kira-kira apa handle objection-nya? Handle objection apa aja lah? Saya bisa. Handle objection apa aja? Apa? 85. Tapi teman-teman harus kasih lihat ya, 85 ya. 85 nilai tunainya di tengah sudah ada 5M. Kan ada yang bilang, wah kalau gue meninggal 86 gimana? Gitu kan? Gak usah khawatir, 86 nilai tunai itu udah ada 5M. Jadi ngapain mempertahankan 5M itu, biaya asuransi gak mahal loh. Kayak gitu ya. Tapi teman-teman, saya lihat kasus, kalau misalnya yang usianya tua ya, kasih aja Lincoln-nya sampai 99. Lincoln 99, tapi nilai tunai nggak mesti sampai 5M ya. Kalau yang 85 ini kan saya harus ngejar. Saya harus ngejar di usia 85 itu nilai tunai harus 5M sesuai UP. Supaya ada pertanyaan seperti itu, saya bisa jawab. Kalau saya meninggal di usia 86 gimana? 86 nilai tunainya udah ada 5M. Nggak perlu UP lagi. Apa pertanyaan lagi? Pertanyaan. Apa? Ya Pak? Pak Joni. Ya, kalau ada booster proteksi. Tapi teman-teman, kalau saya jualan, saya kan nggak supaya membingungkan klien. Nanti orang lihat ilustrasi, oh kok remnya naik terus gitu ya. Nah, saya jual tanpa booster proteksi dulu. Tapi kalau dia udah mau, baru saya akan nawarin yang namanya booster proteksi. Mau nggak ini otomatis naik? Tapi preminya proteksinya naik 5%, nanti preminya juga naik 5%.